Tugas saya dalam kelas puisi yang paling sulit, sekalipun saya berkecimpung di dunia puisi sudah sejak SMA, adalah menjawab apakah itu puisi. Sama halnya ketika Maman S. Mahayana di bukunya Jalan Puisi menjawab pertanyaan yang sama. Alhasil, tak ada satupun definisi yang dapat memuaskan semua pihak. Setiap kepala seolah-olah coba merumuskan konsep puisinya sendiri-sendiri. Namun, Maman S. Mahayana kemudian mengarahkan kita kepada kelompok kritik sastra baru Amerika yang mendefinisikan puisi dengan cara mengembalikannya kepada puisi itu sendiri. Puisi adalah puisi. Pembicaraan tentang puisi pertama-tama dan terutama adalah memberlakukan puisi sebagai puisi dengan cara mengungkapkan ciri-ciri kualitatif. Demikian Maman S. Mahayana mengutip Glenn Brooks dan Robert Penwarren. Teks puisi menjadi pilihan karena dianggap relatif bebas dari latar belakang sejarah, biografi, dan tradisi kesusastraan. Berdasarkan alasan itu, Maman S. Mahayana meneruskan pandangan Glenn Brooks. Puisi yang baik mesti memperhatikan karakteristik berikut. Pertama, kesatuan dramatik, yaitu bersatu padunya semua unsur yang membangun puisi. Yang kedua, sikap, yaitu perasaan si penyair dalam menghadapi objek puisinya. Dalam hal ini, bagaimana penyair menghayati dan menyatukan dengan objek. Jadi, subjek-objek lebur dalam kesatuan puisi. Sikap penyair dapat ditangkap lewat pernyataan verbal seperti ironi, metafora, paradoks, simbolisme atau majas lain. Ketiga, penghayatan emosional yang lalu diwujudkan melalui bahasa konotatif. Keempat, irama dan bunyi yang dibangun melalui kemampuan pilihan kata. 4 karakteristik Glenn Brooks tersebut semuanya bertumpu kepada bahasa sajak sebagai keindahan dalam penggunaan bahasa. Bersatu padunya semua unsur yang membangun puisi lewat pernyataan verbal seperti ironi, metafora, paradoks, simbolisme atau majas lain diwujudkan melalui bahasa konotatif melalui kemampuan pilihan kata. Padahal, keindahan berbahasa dalam puisi itu bukanlah sekedar kebiasaan dari seseorang dalam menekuni perangkat bahasa sehingga terciptalah kerajinan kata-kata. Bahasa sajak yang demikian itu barulah keindahan fisik dari puisi, yang bisa menjadi sia-sia jika tanpa diimbangi dengan keindahan batin puisi. Seperti halnya seorang yang indah secara fisik tetapi tak berakhlak mulia. Penilaian terhadap puisi oleh pembaca tidaklah steril dari cara pandang masyarakatnya, tempat di mana puisi dan penyair serta pembacanya hidup. Jika berorientasi fisik dan duniawi, samalah pula dalam menilai apapun, termasuk menilai puisi. Boleh jadi, cara pandang masyarakat pembaca Amerika, tempat Glenn Brooks dan Robert Penwarren, serta kelompok kritik sastra baru, hidup berorientasi demikian. Sebuah penilaian mestilah objektif. Ada bukti fisik dan bukti fisik puisi tentulah bahasa puisi. Karenanya, tak heran jika orientasi penilaiannya yang pertama dan utama ialah bersandar pada bahasa puisi melalui 4 karakter tersebut. Lain halnya dengan masyarakat timur, khususnya Indonesia.
pandangan dunianya terhadap realitas itu selalu melakukan keseimbangan antara yang wadak dan yang spiritual. Puncaknya selalu dimaknai bahwa yang terhampar sebagai realitas alam semesta ini, yang di dalamnya ada berbagai makhluk termasuk manusia, ada ekspresi dari yang menciptakannya, yaitu Tuhan. Inilah dimensi religiositas manusia timur, sehingga hal ini juga berlaku ketika berhasil cipta rasa karsa terhadap karya seni sastra, yaitu tidak cuma berorientasi keindahan fisik dari puisi yang berupa bahasa puisi, melainkan dipertautkan dengan keindahan batin dari puisi yang berupa makna apa yang dikatakan oleh puisi itu. Itulah sebabnya di dalam membaca dan menilai puisi, Subagio Sostrowardoyo merekonstruksi sosok pribadi dalam sajak. Sebagaimana judul bukunya yang sekaligus hal itu meneguhkan keberlisanan sastra Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Ateo, buku cuma keberaksaraan sastra. Artinya, keberlisanan senantiasa menautkan bersastra dan karya sastra dengan masyarakatnya, tempat sastrawan hidup, dihidupi dan menghidupi nilai-nilai hidup, sikap hidup, dan karya hidup manusia. Dalam pandangan ini, petik lagu hidup, istilah Sutarji Kalsumbahri di dalam kerja budaya manusia menjadi penting. Sebagai serangkaian kemarin dan esok adalah hari ini, istilah W.S. Rendra di satu sajaknya. Dalam dimensi kerohanian Islam, hal itu disebut sebagai hikmah. Justru, dimensi kerohanian ini yang menjadi penting dalam berpuisi dan puisinya, sebab menjadi perspektif seorang sastrawan, bagaimana dia mentransformasikan keindahan pengalaman batin dan pandangan hidupnya melalui karyanya, sehingga bernilai seni. Sastrawan mempunyai kebebasan kreatif dalam menggali bentuk seni yang sejalan dengan hakikat keindahannya, moralitasnya, dan pandangan hidupnya. Hal ini sebab pencapaian keindahan tertinggi dalam pandangan kerohanian Islam ialah hikmah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sejumlah puisi mengandung hikmah. Hikmah adalah onta orang beriman yang hilang. Apabila ia menemukan kembali, ia memiliki kebenaran terbaiknya.